Kami hormati warga-wargi seprovinsi yang kami hormati pula. Jadi pada pagi hari ini kami akan menyampaikan atau menjelaskan tentang ketimpangan daripada pembangunan Provinsi Bali. Nah, berbicara ketimpangan pembangunan, seperti kita ketahui bahwa itu akibat daripada ketidakmerataan pembangunan antar kabupaten. Nah, oleh karena itu, ketidakmerataan pembangunan itulah disebabkan karena sistem perencanaan yang kita lakukan selama ini belum terintegrasi. Nah, oleh karena itu, melalui pemerataan pembangunan nanti diharapkan pertumbuhan ekonomi kita mencapai lebih daripada 6%. Nah, oleh karena itu, kami dari Bapeda mencoba bagaimana menyusun perencanaan pembangunan yang baik. Nah, kemudian ketimpangan pembangunan itu salah satu indikatornya bahwa dari segi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten, jelas Bali Selatan yang paling dominasi pertumbuhan ekonominya, sedangkan Bali Barat, Timur itu masih mengejar pertumbuhan ekonomi di Denpasar atau katakanlah Bali Selatan. Nah, oleh karena itu kami sampaikan kembali bahwa upaya-upaya yang kita lakukan di dalam pemerataan pembangunan adalah dengan melaksanakan program-program unggulan daripada Bali Mandara. Pertama, upaya yang kita lakukan ini di sini adalah kita melakukan program JKBN, yaitu Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Jadi pada saat ini, jadi data yang kami peroleh bahwa jumlah kepesertaan daripada JKPN ini adalah kurang lebih 2 juta. Nah, mengingat 2017 JKBN ini akan terintegrasi dan minat masyarakat untuk mengikuti JKBN cukup tinggi, maka tahun 2017 akan kami coba membuat suatu formulasi di dalam penyusunan program ke depan. Yang kedua adalah gerbang 1, yaitu gerakan pembangunan 1 terpadu. Jadi pada saat ini data yang kami peroleh bahwa sasarannya sudah mencapai 205 desa. Jadi dengan tujuan diharapkan bisa memperdayakan ekonomi di pedesaan, sehingga roda perekonomian desa akan lebih maju lagi. Kemudian yang ketiga adalah program unggulannya adalah program Simantri, yaitu sistem pertanian terintegrasi. Jadi sampai saat ini data daripada Simantri adalah 547 gapoktan. Sehingga diharapkan tahun 2018 di mana sasarannya adalah 1000 gapoktan. Jadi tinggal lagi 500 yang kita rancang mulai tahun 2017 sampai 2018. Begitu pula dengan pemberian beasiswa miskin terhadap SMA dan SMK se-Bali. Kemudian kita ketahui bersama setiap setahun kita juga memberikan bantuan kepada desa Pekraman, yaitu kurang lebih 1488 desa, juga bantuan dari Klian Subak, yaitu kurang lebih 2000 sekian subak yang setiap tahun kita gelontorkan dengan bantuan-bantuan dari Pemprov Provinsi Bali. Nah, begitu pula mengenai kesenjangan daripada pembangunan antar kabupaten. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan adalah masalah infrastruktur. Nah, berbicara masalah infrastruktur, jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk ke depan, jadi perencanaan tahun 2017 dan selanjutnya adalah pertama adalah membangun pusat pertumbuhan terpadu, yaitu antara Gilimanuk, Denpasar dan sekitarnya, sehingga pertumbuhan ekonomi kita secara global dapat kita lakukan dengan baik. Yang kedua yang kita lakukan di sini adalah membangun rumah sakit Pratama, yaitu yang ada di Kecamatan Nusa Penida, kemudian Kecamatan Seririt. Kemudian yang kita lakukan juga adalah pembangunan bendungan dan pemanfaatnya, yaitu ada bendungan Titab, kemudian ada bendungan Sidan, pembangunan Lambun dan sebagainya. Ada potensi-potensi yang lain yang perlu kita kembangkan. Dan yang tidak kalah penting adalah
pembangunan bandara internasional yang ada di Buleleng. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama adalah pembangunan shortcut ruas jalan antara Mengwitani dengan Singaraja. Nah, pertama kita mengambil dari lokasi desa Candi Kuning, yaitu panjangnya kurang lebih 700 meter. Kemudian mengambil lokasi di desa Wanagiri 1, yaitu panjangnya kurang lebih 300 meter. Kemudian juga desa Wanagiri 2, yaitu panjangnya kurang lebih 300 meter. Kemudian terakhir adalah desa Gigit, yaitu kurang lebih 200 meter. Nah, dari desa Candi Kuning itu kita mulai shortcutnya adalah Jalan Baturiti, Batur, dan Baturiti Tabanan. Sedangkan shortcut dari desa Wanagiri kita mengambil Jalan Raya Bedugul, kemudian Singaraja, Sukesade, dan Buleleng. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengatasi daripada ketimpangan-ketimpangan pembangunan, termasuk juga pembangunan stadion internasional yang ada di Cingkaling, Kabupaten Badung. Itu masih dalam proses, sehingga tahun 2017 akan kita coba merancang pembangunan tersebut. Nah, kemudian kami sampaikan kembali bahwa ketimpangan pembangunan itu sebenarnya adalah ada 3 pilar pembangunan yang kami sampaikan di sini. Adalah pertama adalah pembangunan di bidang pariwisata, kedua adalah pembangunan di bidang pertanian, dan yang ketiga adalah UMKM. Dari 3 pilar pembangunan itu memang kita ketahui bersama adalah bidang pariwisata yang paling dominan, sehingga akan memberikan produk domestik bruto itu cukup tinggi. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa konsep pembangunan tentang ketimpangan pembangunan ini lebih mengarah kepada Bali Selatan. Nah, oleh karena itu kedepannya adalah bagaimana kita menyusun program-program kegiatan yang bersifat integritas atau integrasi atau sinergitas di dalam menyusun arah pembangunan kita atau blueprint daripada pembangunan kita yang sifatnya komprehensif. Nah, melalui momentum ini, setelah kita melaksanakan pilkada di mana kita memilih bupati-bupati baru, nanti diharapkan dengan momentum ini sudah saatnya kita membangun program-program kegiatan yang bersifat integrasi atau terpadu antara pemerintah pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota, sehingga dengan demikian diharapkan arah daripada pembangunan Bali ke depan terutama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara kabupaten tidak mengalami kesenjangan yang cukup tinggi. Walaupun kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi secara umum adalah cukup bagus, yaitu sekitar 6,04, tetapi tidak memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat secara umum, secara mikro. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus 6,04 secara makro, memang akan berdampak kepada pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh karena itulah ekonomi mikro terutama pemberdayaan masyarakat perlu kita galang seperti program-program yang kami sampaikan, itu program-program unggulan Bali Mandara jilid 1 sampai jilid 2 yang tadi saya sampaikan. Nah, ini yang saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan bagi kepada masyarakat, komponen-komponen stakeholder di dalam menyusun program-program ataupun kegiatan-kegiatan baik antar kabupaten maupun di provinsi perlu dicermati, perlu dihawasi, karena itu tercantum di dalam perencanaan undang-undang perencanaan kita adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Nah, itu yang kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.